Inilah semangat siswa SMP Pengerasan Cijeruk Bogor dalam mengikuti berbagai kegiatan di sekolah mereka. Beruntung, sekolah yang didirikan oleh beberapa yayasan sejak 5 tahun lalu itu membuat mereka punya kesempatan turut membangun bangsa ini. Sebelum berdirinya sekolah gratis ini, anak-anak kaki gunung ini hanya bisa menempuh pendidikan sekolah dasar saja. Alasannya biaya pastinya. Saya kan dari penghasilan buruh tani itu kan nggak seberapa. Jadi untuk biaya sekolah yang mahal kan dulu kan lumayan mahal juga ya. Terus itu juga dari biaya yang paling penting itu biaya keseharian. Dan selain itu juga jaraknya emang jauh sih. Gak ada sekolah yang berdiri dekat dengan lingkungan warga. Untuk menunjang prestasi siswa, sekolah ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti laboratorium IPA dan komputer. Para siswa pun mendapat pembekalan dalam bercocok tanam tanaman organik. Sementara itu, banyak cerita lahir dari kesederhanaan para siswa dari keluarga buruh tani tersebut. Denny salah satunya. Demi mewujudkan asa menjadi dokter, Denny terlihat semangat walau harus ke sekolah tanpa alas kaki. Sepatu saya nggak ada gitu, udah rusak. Ya, sendal saya dipinjam sama teman saya. Ya. Nah, katanya juga gantian gitu ya? Iya, gantian. Temannya pakai sepatu, dia pakai sendal. Gitu. Iya gitu, temen dia ganti-gantian aja gitu. Gantiannya gimana? Gantian nak, kamu pakai ini aja, aku pakai ini. Oh iya, nggak apa-apa, terserah kamu gitu. Itu saudara Denny atau apa tetangga? Bukan, teman ini doang, teman aja, teman sekolah. Tak hanya Denny, para siswa ini harus berpikir panjang untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka setelah lulus SMP ini. Mereka berharap pemerintah membangun sekolah setingkat SMA untuk mereka mewujudkan cita-cita mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Ali Imran Hers, Herudin, TV One mengabarkan. Yang bersama kita di sini sudah datang ini guru, kemudian perwakilan dari yayasan dan siswa-siswi dari SMP di Cijeruk situ ya. Nah ini saya pengen ke yayasan terlebih dahulu dengan Mbak siapa namanya? Yesi. Mbak Yesi, ini kabarnya sekolahnya ini betul-betul gratis ya, jadi siswanya tidak dipungut biaya. Iya betul. Kalau operasional sehari-hari dari sekolah ini, kemudian bagaimana Mbak? Iya, kami membantu untuk operasionalnya. Selain dari pemerintah juga, tetapi dari banyak bantuan dari para donatur kami, baik dari perorangan maupun dari perusahaan juga ada. Itu semuanya menutup untuk buku, kemudian kebutuhan listrik sekolah, dan mungkin ada laboratoriumnya juga sekolahnya? Kalau untuk anak-anak lebih kepada program anak asuh kami gitu. Mulai dari buku, seragam, buku-buku, dan juga semua transport bahkan seperti itu. Kalau untuk transport juga ditanggung? Iya, transport. Jadi karena jauh-jauh ya. Siswa-siswa ini SMA. Untuk SMA iya, saja ya? Jauh-jauh soalnya. Oke, baik. Tadi ke gurunya langsung dengan Bu siapa ini Bu? Bu Markamah. Bu Markamah, itu tadi katanya saya melihat paket beritanya itu materinya dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Bu, ya materi pelajaran itu misalnya pelajaran apa saja sih Bu? Ya pelajarannya sih semua bidang studi, dari bahkan kita pelajaran ada 15 mata pelajaran dari PKN sampai agama, tapi kita utamakan di bidang agamanya karena kita MI gitu. Oke. Nah bedanya dengan sekolah lain ini apa Bu? Nilai agamanya lebih banyak atau apa Bu? Iya, nilai agamanya lebih banyak karena Pak kita bina akhlaknya dulu. Ibu guru di sekolah ya? Iya. Ada berapa guru Bu? Ibu guru apa? Kebetulan saya penanggung jawab guru merangkap kepala sekolah. Kepala sekolah. Tapi mengajar ke anak-anak mengajar apa biasanya Bu? Kalau saya kebetulan wali kelas 4. Wali kelas 4? Wali kelas 4 ya semua bidang studi. Semua? Semua bidang studi. Semua bidang studi? Ya. Ada total berapa ada 15 tenaga pengajar? 15 tenaga pengajar. Kalau tenaga pengajar keseluruhan karena
Kami cuma ada 5. Oke. Iya. Berapa siswa saat ini? Ada 98. 98. Dari di 3 di antaranya ya, hadir nih sekarang ya. Iya. Mau tanya dong, namanya siapa sayang? Alia. Siapa? Alia. Alia. Alia senang sekolah di tempat ini? Senang Kenapa? Ceritain dong. karena Gratis? bayarannya ini yang murah. Bayarannya murah. Boleh tahu nggak berapa sih kalau bayar gitu biasanya, Alia? Nggak tahu. Tapi adalah minimal yang dikeluarkan dari Alia, dari keluarga begitu untuk sekolah itu begitu. Nah, sekolahnya bagus nggak sih kalau menurut Alia sekarang? Bagus. Bagus. Apa harapan Alia terhadap sekolah ini ke depannya? Atau Alia pengen jadi apa begitu loh ke depannya? Jadi guru. Pengen jadi guru? Bisakah Guru dengan agama? sekolah saat ini begitu? Alia jadi guru? Bisa ya? Insya Insya Allah. Allah ya. Kalau ini siapa namanya? Siapa sayang? namanya? Dede. 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 Kelas berapa? Umur berapa? Umur 11. 11 tahun. Udah berapa tahun sekolah di sekolah yang saat ini ada? Udah berapa lama? Udah lama? Udah lama. Udah lama. Pengen jadi apa cita-citanya? Chef. Apa? Chef. Pengen jadi chef. Wah, itu cita-cita saya juga tuh, Dek. Tapi kalau Arif masaknya chefnya dimasukin mulutnya aja ya. Maksudnya bisa makan aja gitu. Seneng nggak sekolah sekarang? Senang. Seneng. Murah? Murah. Murah. Terus doyan apa? Biasa kalau mau main-main sama teman-teman tuh main apa biasanya? Sama teman-teman main apa gitu di sekolahan itu? Wah, ini jarang main. Keluarga belajar. Halo, namanya siapa sayang? Nur Rahman. Nur Rahman. Kamu kelas berapa nih? 5. Kelas 5. Nah, kalau kelas 5 kebetulan rumahmu jauh nggak dari sekolah nih? Deket. Jadi kalau misalnya tiap hari ke sekolah apa jalan kaki atau gimana? Jalan kaki. Oh, bisa jalan kaki kebetulan ya. Karena banyak juga siswa dari sekolah ini yang sekolahnya rumahnya cukup jauh ya, Bu ya, begitu ya. Nah, kalau kamu sendiri ini gimana nih pelajaran yang paling disukain apa di sekolah ini? Al-Quran hadis. Quran hadis. Calon ustaz nih. Ada ibadah syariah nggak? Ingat ibtidaiyah, saya ibtidaiyah juga ini, ya kan? Baik, mungkin terakhir nih ke pengelolanya ya dari yayasan ya. Ya. Ini tujuannya apa sih sebetulnya membuat metode sekolah bisa dikatakan sekolah yang terjangkau ya? Mungkin kalau kita bicara seperti itu, apa sih tujuan? Pertama sih kami ingin akses pendidikan karena istilahnya seperti di banyak dari kita tahu gitu ya, kalau kita mau membantu seseorang kita nggak tahu mau membantu kemana. Jadi kita bertindak sebagai penengah gitu antara yang mau membantu dan juga untuk sekolah penghubung, ini penghubung ya gitu. Dan kalau misalnya kita ingin bahwa anak-anak ini paling nggak mereka ada pendidikan supaya mereka ada kesempatan. Nah begini nih pertanyaan kemudian, apakah selama ini mereka bertiga ataupun juga 90 siswa lainnya itu selama ini luput dari pendidikan, artinya tidak bersekolah seperti itu? Kebanyakan dari mereka itu dari keluarga tidak mampu. Jadi membantu orang tuanya untuk mencari uang. Gitu. Sehingga tidak melupakan pendidikan seperti itu. Iya, betul. Paling nggak kita ada pendekatan ke orang tuanya supaya pendidikan ini penting loh gitu. Dan sehingga mereka ada satu bekal untuk masa depan mereka nantinya. Ini dari yayasan ini membuka ini ya juga tempat untuk donasi ya? Juga? Iya, betul. Kami mengundang ya para donasi maupun orang masyarakat pendidikan tentunya pasti. Ya betul, peduli dan peka terhadap pendidikan, tapi mungkin nggak tahu kemana harus menyumbang gitu ya. Karena kami ingin sekali bahwa anak-anak ini ada pendidikannya gitu, bahkan di area yang kalau tidak terjangkau gitu. Tertarik untuk menjadi donatur. Singkat saja ya ke ibu guru kita ini, ke ibu kepala sekolah kita ini. Sejauh ini di lokasi ibu mengajar, apalagi yang dibutuhkan kira-kira Bu? Mungkin publik juga perlu mengetahui gitu. Singkat saja Bu. Kita sarana prasarana masih kurang, terbatas. Tapi jangan sampai keterbatasan itu membuat kita jadi mundur, jadi kurang. Kita jalanin dengan keterbatasan ini. Harapan saya ya mudah-mudahan ke depan dengan adanya pemerintahan baru, gubernur baru, lebih mau melihat, mau ini. Oh ini loh. Dan dilihat sekolah kita itu ada. Terus dari masyarakat misalnya, bahwa pendidikan itu perlu. Tentunya ya Bu ya. Bukan tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita sendiri, masyarakat, pemerintah. Terima kasih Bu Guru, terima kasih dari yayasan dan juga terima kasih murid-murid Dede serta Nur Rahman. Ini the next Bambang Pamungkas ini kayaknya.